Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Nadra dengan NIM 0201 201 006. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Prinsip-prinsip mediasi dalam Al-Quran dengan dosen pengampu Dr. Khairul Mufti Rambe, SHI, MH. Yang materi pertama yaitu tafsir ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Berikut kami kutip beberapa tafsir yang berkaitan dengan ayat tersebut. Yang pertama, tafsir At-Tabari yang artinya dan bahwa dua sekte orang beriman telah bertempur. Begitu benar. Wahai orang-orang beriman, di antara mereka dengan permohonan kepada aturan kitab Allah dan kepuasan dengan apa yang ada di dalamnya untuk mereka dan pada mereka, dan itu adalah rekonsiliasi antara mereka dengan keadilan. Jika salah satu dari mereka menginginkan yang lain, dan dia berkata, jika salah satu dari dua sekte ini menolak untuk menjawab aturan dari dua sekte, Tuhan adalah miliknya dan kepadanya. Anda melanggar apa yang Tuhan jadikan keadilan di antara ciptaannya, dan yang lainnya menjawab, jadi lawan yang kamu inginkan. Dan dia berkata, jadi lawan mereka yang melanggar dan tolak jawaban untuk penghakiman Tuhan, sampai itu memenuhi perintah Tuhan. Dan dia berkata, sampai kamu kembali ke aturan Tuhan yang memerintah dalam kitabnya, ciptaannya. Jika mati, maka rujuklah antara mereka dengan keadilan. Dan dia berkata, jika pelanggar kembali setelah Anda melawan mereka dengan aturan Tuhan dalam bukunya, maka rujuk antara mereka dan sekte lain yang melawan mereka dengan keadilan. Makna dengan keadilan di antara mereka. Yang B, tafsir ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Islam adalah agama yang mengajarkan teologi anti kekerasan dan menyerukan kedamaian, yakni rahmatan lil alamin atau kasih sayang bagi semesta alam. Al-Quran telah menjelaskan panduan praktis untuk mengelola perdamaian, perintah untuk saling menjaga dan mempererat tali persaudaraan, sebagaimana dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Tafsir Jalalain, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah saudara dalam seagama. Karena itu damaikanlah antara kedua saudara kalian apabila mereka berdua bersengketa. Menurut qiraat yang lain dibaca ikhwatikum, artinya saudara-saudara kalian. Yang kedua, tafsir Al-Misbah, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bersaudara, sebab iman yang ada telah menyatukan hati mereka. Maka damaikanlah antara kedua saudara kalian demi menjaga hubungan persaudaraan seiman. Jagalah diri kalian dari azab Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan harapan dia akan memberi kalian rahmat berkat ketakwaan kalian. Yang C, korelasi penafsiran ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10 dengan mediasi. Islam adalah agama yang mengajarkan teologi anti kekerasan dan menyerukan kedamaian, yakni rahmatan lil alamin atau kasih sayang bagi semesta alam. Al-Quran telah menjelaskan panduan praktis untuk mengelola perdamaian. Yang pertama,
perintah untuk saling menjaga dan mempererat tali persaudaraan sebagaimana dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10, yang artinya, dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Yang arti kedua ialah sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kedua ayat di atas dengan jelas menerangkan bahwa kalau dua golongan kaum mukmin bersengketa hingga menimbulkan perang, maka kewajiban bagi orang Islam untuk mendamaikan dengan segera kedua golongan yang berperang itu. Dengan demikian, maka perdamaian merupakan tujuan dalam Islam dan makna Islam adalah damai. Hasbi As-Siddiqi menafsirkan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana para mukmin mendamaikan dua golongan yang bersengketa dan menyuruh para mukmin memerangi golongan yang kembali. Memerangi golongan yang kembali membuat aniaya, zalim sesudah diadakan perdamaian, sehingga dengan demikian mereka bisa kembali kepada perdamaian yang mereka langgar. Perdamaian sebagaimana wajib dilakukan antara dua golongan yang bermusuhan. Begitu pula antara dua orang bersaudara yang bersengketa. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bertakwa kepadanya dan mengakui hukumnya. Perintah mendamaikan antara yang bertikai bukan semata mendamaikan kedua kelompok mukmin saja. Benang merah yang bisa ditarik dari perintah ini adalah untuk mewujudkan perdamaian. Semua orang harus merasa bersaudara. Jika sudah merasa bersaudara, baik persaudaraan seagama, sebangsa, senegara, dan persaudaraan sesama manusia, maka tatanan hidup damai pasti akan terwujud. Yang kedua, perintah mengenai larangan untuk mencela, mengolok-olok, dan merendahkan orang lain. Dan yang ketiga, semua orang diperintahkan untuk menjauhi dan tidak menebar prasangka, mencari-cari kesalahan, dan mengunjing orang lain dalam masyarakat. Perbuatan ini dilarang oleh Islam karena bisa menyebabkan kecemburuan dan ketidakpuasan di antara masyarakat. Jika demikian, maka kedamaian dan perdamaian mustahil akan terwujud. Istilah mediasi dalam Islam disebut dengan sulhu, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-sulhu yang berarti memutus perselisihan. Menurut Said Sabiq, sulhu adalah suatu bentuk akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang berlawanan. Masing-masing pihak pelaku akan dinamakan musoli. Persoalan perselisihan yang dinamakan muslaha anhu. Dan hal yang diberlakukan dalam solusi perselisihan itu dinamakan muslaha alaihi. Anjuran perdamaian ini juga pernah disampaikan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu yang menyuruh untuk menolak permusuhan dengan perdamaian dikarenakan pemutusan perkara melalui pengadilan hanya akan menimbulkan kedengkian. Kedengkian tersebut dimaksudkan karena putusan belum tentu menguntungkan kedua belah pihak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa sulhu merupakan suatu bentuk upaya damai yang dilakukan oleh orang-orang yang bersengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan persyaratan adanya orang-orang yang bersengketa dan sesuatu yang disengketakan. Macam-macam sulhu sebagaimana yang dinyatakan oleh Said Sabiq yang membaginya dalam 3 macam, yaitu yang pertama sulhu ikrar adalah seseorang mendakwa pihak lain atas adanya utang atau barang atau manfaat. Yang kedua, sulhu inkar adalah seseorang menggugat orang lain tentang suatu barang atau utang atau manfaat, kemudian tergugat mengingkari apa yang digugatkan padanya. Lalu mereka bersulhu. Yang ketiga, sulhu suhud. Sulhu suhud adalah seseorang menggugat orang lain tentang sesuatu, lalu orang yang digugat berdiam diri. Berarti ia tidak mengakui dan tidak mengingkari. Baik, yang mana kesimpulannya yaitu
Islam adalah agama yang mengajarkan teologi anti kekerasan dan menyerukan kedamaian, yakni rahmatan lil alamin atau kasih sayang bagi semesta alam. Al-Quran telah menjelaskan panduan praktis untuk mengelola kedamaian, perintah untuk saling menjaga dan mempererat tali persaudaraan sebagaimana dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10. Kedua ayat di atas dengan jelas menerangkan bahwa kalau dua golongan kaum mukmin bersengketa hingga menimbulkan perang, maka kewajiban bagi orang Islam untuk mendamaikan dengan segera kedua golongan yang berperang itu. Dengan demikian, maka perdamaian merupakan tujuan dalam Islam dan makna Islam adalah damai. Istilah mediasi dalam Islam disebut dengan sulhu yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-sulhu yang berarti memutus perselisihan. Menurut Said Sabiq, sulhu adalah suatu bentuk akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang berlawanan. Masing-masing pihak pelaku akad dinamakan musolih, perselisihan dinamakan musolah anhu, dan hal yang dilakukan dalam solusi perselisihan itu dinamakan musolaha alaihi. Yang macam-macam sulhu sebagaimana yang dinyatakan oleh Said Sabiq itu terbagi 3 macam, yaitu yang pertama sulhu ikrar, dan yang kedua sulhu ingkar, dan yang ketiga sulhu sukut. Sekian, terima kasih. Saya menjelaskan makalah saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.